Di video sebelumnya, kita udah bahas soal cowok harus paham 7 kalimat cewek yang punya makna tersembunyi. Kita udah bedah gimana kadang apa yang diucapin cewek itu punya lapisan makna lain di baliknya. Nah, sekarang gue mau ngajak lo semua, terutama para cowok, buat nyelam lebih dalam lagi. Kenapa sih kalimat-kalimat itu bisa muncul? Kenapa cewek seringkali kelihatan ribet, penuh kode, dan ya gampang banget overthinking? Ini bukan soal nyalahin siapa-siapa. Ini soal mencoba memahami sesuatu yang mungkin selama ini lo anggap sepele, lo anggap drama, atau bahkan lo anggap sebagai sifat bawaan cewek yang nyebelin. Padahal, di balik overthinking itu, ada banyak banget alasan yang seringkali nggak terucap. Ada beban, ada rasa takut, ada harapan yang mungkin nggak pernah dia sampaikan secara langsung ke lo. Dan kalau lo, sebagai cowok, sebagai pasangannya, sebagai orang terdekatnya, nggak mau coba ngertiin ini, jujur aja, lo rugi. Lo kehilangan kesempatan buat punya koneksi yang lebih dalam. Lo kehilangan kesempatan buat jadi sosok yang benar-benar bisa diandalkan secara emosional. Dan yang paling parah, tanpa sadar, lo bisa jadi salah satu pemicu kenapa dia terus terjebak dalam lingkaran overthinking itu. Sakit kan? Jadi, mari kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih cewek gampang banget overthinking, terutama dalam hubungan sama cowok? 1. Rasa takut kehilangan dan penolakan yang dalam. Ini mungkin akar dari banyak hal. Sadar atau enggak, banyak cewek membawa rasa insecure atau takut kehilangan yang mungkin nggak selalu kelihatan di permukaan. Ini bisa datang dari pengalaman masa lalu, pola asuh, atau bahkan tekanan sosial yang nggak dia sadari. Gimana manifestasinya? Coba inget-inget deh. Pernah nggak cewek lo tiba-tiba jadi diem atau nadanya berubah cuma gara-gara lo bales chat lebih lama dari biasanya? Atau mungkin dia jadi sering nanya, "Kamu lagi di mana? Sama siapa?" Padahal lo udah bilang lagi kerja atau lagi sama temen-temen lo. Buat lo, mungkin itu pertanyaan biasa. Atau mungkin lo ngerasa, apaan sih? Nggak percayaan banget. Tapi coba lihat dari sudut pandang dia. Di kepala dia, jeda chat yang lama itu bisa jadi sejuta skenario. Dia marah ya sama gue. Jangan-jangan dia lagi sama cewek lain. Apa gue ngomong sesuatu yang salah tadi? Dia udah nggak se-excited dulu bales chat gue. Apa dia bosen? Pikiran-pikiran itu muncul bukan karena dia nggak percaya sama lo sepenuhnya, tapi karena ada rasa takut kehilangan yang begitu besar di dalam dirinya. Takut kalau perhatian lo berkurang. Takut kalau dia nggak cukup baik buat lo. Takut kalau lo pergi. Dan pertanyaan-pertanyaan atau sikap diamnya itu adalah caranya mencari reassurance, mencari pegangan kalau semuanya baik-baik aja. Kalau lo cuma balas dengan ketus atau malah mengabaikan kekhawatiran tersiratnya itu, rasa takutnya justru makin menjadi. Lingkaran overthinkingnya makin kenceng. 2. Kebutuhan validasi dan kepastian yang tinggi. Cewek itu makhluk yang seringkali butuh kepastian. Butuh validasi kalau perasaan dia itu penting. Kalau kehadiran dia itu berarti. Ini bukan berarti manja, tapi lebih ke bagaimana koneksi emosional itu bekerja buat dia. Contoh paling simpel, dia cerita panjang lebar soal masalah di kantor atau soal perasaannya hari ini. Lu dengerin, tapi mungkin sambil main game atau scroll HP. Di akhir cerita, lu cuma bilang, "Oh, gitu. Sabar ya." Buat lo udah dengerin dan kasih respon. Selesai. Tapi buat dia, respon lo yang datar atau sambil lalu itu bisa diartikan macam-macam. Dia nggak peduli ya sama masalah gue. Cerita gue nggak penting ya buat dia. Dia nggak ngerti ya perasaan gue gimana. Lalu dia mulai overthinking. Mungkin dia jadi diem, atau malah jadi mancing-mancing nanya, "Kamu tadi dengerin aku nggak sih?" Atau, "Kamu kok kayak nggak peduli?" Ini bukan karena dia cari gara-gara. 2. Kebutuhan validasi dan kepastian yang tinggi. Cewek itu makhluk yang seringkali butuh kepastian. Butuh validasi kalau perasaan dia itu penting. Kalau kehadiran dia itu berarti. Ini bukan berarti manja, tapi lebih ke bagaimana koneksi emosional itu bekerja buat dia. Contoh paling simpel, dia cerita panjang lebar soal masalah di kantor atau soal perasaannya hari ini. Lu dengerin,
tapi mungkin sambil main game atau scroll HP. Di akhir cerita, lu cuma bilang, "Oh, gitu. Sabar ya." Buat lo udah dengerin dan kasih respon. Selesai. Tapi buat dia, respon lo yang datar atau sambil lalu itu bisa diartikan macam-macam. Dia nggak peduli ya sama masalah gue. Cerita gue nggak penting ya buat dia. Dia nggak ngerti ya perasaan gue gimana. Lalu dia mulai overthinking. Mungkin dia jadi diem, atau malah jadi mancing-mancing nanya, "Kamu tadi dengerin aku nggak sih?" Atau, "Kamu kok kayak nggak peduli?" Ini bukan karena dia cari gara-gara, tapi karena dia butuh merasa didengarkan, merasa dipahami. Dia butuh validasi kalau emosi dia itu valid dan penting buat lo. Dia butuh kepastian kalau lo ada di pihaknya, bukan cuma secara fisik, di sampingnya, tapi juga secara emosional. Ketika validasi itu nggak dia dapatkan, otaknya otomatis mencari alasan. Kenapa dia nggak peduli? Apa karena gua? Apa hubungan ini udah nggak sekuat dulu? Dan seterusnya, dan seterusnya. 3. Kecenderungan menganalisis detail dan bahasa nonverbal. Ini bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi bumerang. Cewek seringkali lebih peka dalam menangkap detail-detail kecil. Perubahan nada suara, ekspresi wajah yang sekilas beda, bahasa tubuh yang enggak sinkron sama ucapan. Misalnya, lu pulang kerja kelihatan capek. Dia tanya, "Kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Lu jawab, "Nggak apa-apa, cuma capek aja." Tapi mungkin nada lu sedikit ketus, atau lu menghela napas berat sebelum jawab. Buat lu jujur bilang capek. Titik. Sementara cewek seringkali lebih memilih komunikasi yang sifatnya indirect, penuh nuansa, dan kadang mengandalkan pemahaman tersirat. Ketika dua gaya ini bertemu tanpa ada kesadaran untuk saling menjembatani, overthinking jadi tamu yang sering datang. Contoh, lu bikin rencana mau jalan di akhir pekan. Tiba-tiba lu bilang, kayaknya weekend ini aku nggak bisa deh, ada urusan mendadak." Buat lu, itu informasi yang cukup. Tapi buat cewek lu, informasi itu terlalu mentah. Pikiran dia langsung bekerja. Urusan apa? Kok mendadak? Lebih penting mana urusannya dibanding rencana kita? Apa dia sengaja batalin karena udah nggak mau jalan sama gua? Dia bohong nggak ya? Dia mungkin nggak akan langsung nanya semua itu. Mungkin dia cuma balas, "Oh, oke." Tapi di balik oke itu, ada badai overthinking. Kenapa? Karena lo nggak kasih konteks yang cukup. Lo nggak kasih penjelasan yang bisa menenangkan asumsi-asumsi liar di kepalanya. Dia overthinking tentang perannya, tentang kualitas hubungan, tentang masa depan. Kalau lo sebagai pasangan nggak pernah secara eksplisit mengapresiasi dia, atau nggak pernah secara terbuka membahas dinamika hubungan, dia akan terus menebak-nebak dan merasa bertanggung jawab penuh atas naik turunnya hubungan kalian. Ini melelahkan dan bikin dia terus-menerus berada dalam mode analisis berlebihan. 6. Luka atau trauma masa lalu. Ini faktor yang sangat personal tapi sangat kuat. Pengalaman dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan di hubungan sebelumnya bisa meninggalkan luka yang dalam. Luka ini membuat tingkat kewaspadaan dan ketakutannya jadi lebih tinggi di hubungan yang sekarang. Dia mungkin jadi overthinking pada hal-hal yang sebenarnya sepele di mata lo, hanya karena hal itu mengingatkan dia pada pola menyakitkan di masa lalu. Misalnya, lo tiba-tiba jadi lebih cuek atau jarang ngabarin. Buat lo, mungkin karena lagi sibuk banget. Tapi buat dia yang pernah ditinggalin tanpa penjelasan, pola itu bisa jadi trigger besar. Pikirannya langsung kembali ke trauma itu. Jangan-jangan dia kayak mantanku. Ini tanda-tanda dia mau pergi ya. Aku harus siap-siap biar nggak sakit hati lagi. Overthinkingnya adalah mekanisme pertahanan diri, meskipun seringkali menyiksa dirinya sendiri. Dia mencoba melindungi hatinya dari rasa sakit yang pernah dia rasakan. Kalau lo nggak tahu latar belakang ini, lo mungkin akan menganggap reaksinya berlebihan. Tapi kalau lo tahu, lo akan sadar bahwa dia butuh lebih banyak kesabaran, pengertian, dan reassurance yang konsisten dari lo. Kenapa lo harus peduli? Kenapa lo rugi kalau nggak ngerti? Oke bro,
Setelah dengar semua alasan tadi, mungkin ada yang lo rasa relate, mungkin ada yang baru lo sadari. Pertanyaannya sekarang, terus kenapa? Kenapa lo harus repot-repot mikirin ini semua? Kenapa nggak biarin aja dia dengan overthinkingnya? Karena gini, ketika lo mengabaikan atau meremehkan overthinking cewek lo bukan cuma bikin dia makin merasa sendirian dalam kegelisahannya, tapi lo juga secara nggak langsung membangun tembok di antara kalian. Dia overthinking itu seringkali karena dia peduli banget sama hubungan itu. Dia takut kehilangan sesuatu yang berharga buat dia, yaitu lo dan hubungan kalian. Ketika lo respons dengan ketidakpedulian, kemarahan, atau anggapan drama, pesan yang dia tangkap adalah, perasaan gua nggak penting, gua sendirian dalam hubungan ini. Dan kalau dia terus-terusan merasa begitu, pelan-pelan dia akan berhenti. Bukan berhenti overthinking mungkin, tapi berhenti berharap lo akan ngerti. Berhenti mencoba berkomunikasi, meskipun caranya mungkin nggak langsung. Berhenti melibatkan lo dalam kerentanan dia. Dia mungkin akan jadi lebih tertutup, lebih jaga jarak secara emosional. Dia mungkin masih ada di samping lo, tapi hatinya udah nggak sepenuhnya terkoneksi. Lo kehilangan kesempatan buat jadi safe space buat dia. Tempat di mana dia bisa merasa aman untuk jadi dirinya sendiri, dengan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Lo kehilangan keintiman emosional yang sejati, yang cuma bisa dibangun di atas fondasi saling pengertian dan penerimaan. Jadi, kalau lo ngerasa hubungan lo gitu-gitu aja, atau cewek lo sering ngambek nggak jelas, coba deh refleksi. Jangan-jangan bukan dia yang aneh, tapi lo yang selama ini belum cukup peka buat ngebaca dan ngerespons kebutuhan emosional dia yang tersembunyi di balik overthinkingnya. Jangan sampai lo jadi alasan kenapa dia makin lelah secara batin. Rugi banget, bro. Terus, gimana sikap cowok yang lebih dewasa? Memahami semua ini bukan berarti lo harus selalu nurutin semua kemauan dia atau jadi nggak punya batasan. Bukan. Tapi ini soal mengubah mindset dan respons lo. Lo kehilangan kesempatan buat jadi safe space buat dia. Tempat di mana dia bisa merasa aman untuk jadi dirinya sendiri dengan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Lo kehilangan keintiman emosional yang sejati, yang cuma bisa dibangun di atas fondasi saling pengertian dan penerimaan. Jadi, kalau lo ngerasa hubungan lo gitu-gitu aja, atau cewek lo sering ngambek nggak jelas, coba deh refleksi. Jangan-jangan bukan dia yang aneh, tapi lo yang selama ini belum cukup peka buat ngebaca dan ngerespons kebutuhan emosional dia yang tersembunyi di balik overthinkingnya. Jangan sampai lo jadi alasan kenapa dia makin lelah secara batin. Rugi banget, bro. Terus, gimana sikap cowok yang lebih dewasa? Memahami semua ini bukan berarti lo harus selalu nurutin semua kemauan dia atau jadi nggak punya batasan. Bukan. Tapi ini soal mengubah mindset dan respons lo. Dengarkan dengan empati, validasi. Perasaannya, ketika dia nunjukin tanda-tanda overthinking atau menyuarakan kekhawatirannya, sekecil apapun itu, jangan langsung defensif atau bilang, kamu mikirnya kejauhan. Coba bilang, oke, aku dengar kamu lagi khawatir soal sesuatu. Bisa ceritain apa yang kamu rasain. Akui perasaannya itu valid, meskipun mungkin alasannya menurut lo nggak logis. Bilang, aku ngerti kamu ngerasa sedih. Itu aja udah bisa nenangin dia sedikit. Komunikasi yang jelas dan proaktif. Kurangi ambiguitas. Kalau lo bakal telat, kabarin sejelas mungkin. Kalau lo butuh waktu sendiri, bilang baik-baik alasannya. Dan kapan kira-kira lo bisa ngobrol lagi? Kasih reassurance kecil secara proaktif, nggak usah nunggu dia kode dulu. Ucapan simple kayak, aku seneng banget hari ini sama kamu, atau makasih ya udah ada buat aku. Itu bisa jadi bensin positif buat dia. Sabar dan konsisten. Ngadepin overthinking itu butuh kesabaran. Mungkin nggak akan selesai dalam satu kali obrolan. Tunjukkan secara konsisten bahwa lo ada buat dia, bahwa lo bisa diandalkan. Konsistensi lo dalam bersikap baik dan terbuka itu pelan-pelan akan membangun rasa aman dalam dirinya.
Jangan anggap semua personal. Ingat, seringkali overthinkingnya lebih banyak dipicu oleh rasa takut dan insecurity internal dia, bukan murni karena kesalahan lo, meskipun tindakan lo bisa jadi pemicu. Coba pisahkan antara kekhawatiran dia dengan serangan personal ke lo. Ajak diskusi tentang komunikasi. Kalau suasana lagi enak, coba deh ajak ngobrol baik-baik. Sayang, aku perhatiin kadang kamu suka khawatir soal contoh spesifik. Aku pengen ngerti lebih baik. Gimana ya caranya biar kita bisa komunikasi lebih enak, biar kamu juga nggak sering kepikiran? Ini nunjukin lo peduli dan mau cari solusi bareng. Ini bukan pekerjaan gampang, gue tahu. Butuh kedewasaan, butuh kesabaran, butuh kemauan buat keluar dari ego dan mencoba melihat dari sepatu orang lain. Tapi percayalah, effort lo buat memahami sisi ini dari cewek lo, itu nggak akan sia-sia. Hubungan kalian akan jadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih damai. Lo nggak cuma jadi pacar atau pasangan, tapi juga sahabat dan tempat pulang yang paling aman buat dia. Gimana menurut kalian? Terutama buat para cowok, pernah nggak ngalamin situasi kayak gini sama pasangan? Atau buat para cewek, ada nggak alasan lain kenapa kalian sering overthinking yang belum kesebut? Gue pengen banget denger cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar. Yuk kita diskusi bareng di sana, saling belajar. Jangan lupa juga buat kasih like kalau video ini ngerasa kena atau ngasih pencerahan buat kalian. Share juga ke teman-teman cowok kalian yang mungkin butuh denger ini. Dan tentu aja, subscribe channel Jejak Pemikiran, biar kita bisa terus belajar bareng soal seluk-beluk pikiran dan perasaan manusia. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.